Aneh dan menakutkan. Boykot adalah tren yang mengkhawatirkan bagi seluruh orang yang berkecimpung di dunia Bollywood. Mengapa? Kalau begitu terus, 5 hingga 10 tahun ke depan maybe Bollywood akan hilang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Semua berawal dari kepergian Sushant Juni 2020 lalu. Kepergian Sushant meninggalkan banyak sekali perdebatan. Nepotisme, narkoba hingga sisi buruk Bollywood lainnya, semuanya dimunculkan ke publik. Sejak saat itu mereka berjanji berhenti menonton film Bollywood lagi. Dan itu benar terjadi hari ini. Mereka pindah ke selatan, dikiranya selatan memperkerjakan aktor bukan nepotisme. Tapi mungkin kecuali Vikram, aktor utama selatan semuanya adalah anak bintang. Nah kira-kira selain Sushant, hal apa lagi ya yang membuat penonton Bollywood memblokir semua film terbaru mendatang? Hal pertama yang menjadi perhatian kritikus teman-teman, buatlah film yang bagus. Jangan membuat remake. Karena dengan film yang bagus, boykot tidak akan mempan untuk menghalangi film. Dulu Suryavanshi diancam boykot karena ada kerjasamanya dengan Karan Johar. Yang mana Karan adalah salah satu orang yang disebut menghalang-halangi karir Sushant. Terbukti Suryavanshi jadi film sukses besar pasca pandemi. Atau Alia Bhatt, ganggu bayinya diboykot karena leluconnya ingin membunuh Sushant. Kontennya bagus dan tetap berhasil. Jadi salah satu alasan mengapa penonton Bollywood memboikot karena konten Bollywood yang terbaru semuanya buruk. Lal Singh Chaddha Raksha Bandhan diboikot dengan satu alasan besarnya karena konten yang tidak penting. Posternya tidak bisa berbicara sesuatu yang menjanjikan. Nah, lanjutan dari konten yang tidak penting tadi, boykot terjadi karena statement yang menyinggung mayoritas. Duakan Bollywood adalah korban dari statement yang menyinggung warga Hindustan. Ternyata guys, menurut analis perdagangan, komentar intoleransi Aamir dan Shah Rukh Khan itu sampai jadi perbincangan masyarakat kecil. Shah Rukh Khan sejak memberikan komentar intoleransi agama di India, filmnya seperti Dilwale, Jab Harry Met Sejal hingga Zero, tidak ada yang berhasil di bioskop. Begitupun dengan Aamir Khan, setelah komentar intoleransinya ia masih bisa memberikan blockbuster. Hanya karena ia membuat konten tokoh ternama India di film terbesarnya Dangal. Secret Superstar setelahnya juga berhasil, itu karena penonton Aamir membludak di Cina setelah booming film Dangal. Tapi hari ini, Lal Singh Chaddha tidak lepas dari pemboikotan. Bahkan guys, Aamir Khan lagi dibawa ke jalur hukum karena katanya ia menyinggung penyandang disabilitas di film terbarunya tersebut. Sebenarnya apa yang membuat orang ramai memboikot film terbaru itu? Selain karena film terbaru itu diisi oleh anak bintang, juga orang tidak senang dengan sikap mereka yang sombong. Sekarang yang terbaru mereka akan memboikot film Brahmastra. Film paling dinanti ini mulai diserang sejak kemarin karena Alia Bhatt. Orang memunculkan kembali video lama Alia yang berbicara mengatakan, "Tidak suka saya, jangan nonton saya." Sekilas ini sama dengan komentar Kareena Kapoor saat debat nepotisme berlangsung kemarin. Hasilnya Lal Singh Chaddha diboikot dari dua sisi. Dari komentar intoleransi Aamir dan komentar nepotisme Kareena. Nah, Vikram Vedha yang juga baru saja rilis trailernya kemarin, sekarang mulai disuarakan untuk diboikot di Twitter. Kenapa film Hrithik Saif itu terancam diboikot? Karena guys, kemarin Hrithik mencoba membela Lal Singh Chaddha Aamir Khan yang diboikot. Ini semakin berbahaya kan teman-teman? Mereka sepertinya sudah menunggu untuk memboikot. Apa jadinya kalau berkomentar saja lalu diboikot? Alasan boikot selanjutnya adalah jangan pernah menghina agama mayoritas dalam satu film. Jangan pernah menghina agama mayoritas dan gambarkanlah muslim dengan buruk pasti akan diminati di India.
Amir Khan adalah satu-satunya aktor yang sangat berani menimbrung agama dalam filmnya. Di PK semua agama ia singgung, tapi Hindu yang paling merasa tersakiti. Di Lal Singh Chadha ia menyinggung bahwa semua bentuk pemujaan kepada Tuhan adalah malaria yang membuat kerusuhan. Malaria di film ini diplesetkan dari arti sesungguhnya, yaitu saling membunuh. Tim film sudah dilaporkan oleh pembela garis keras Hindu, katanya itu melukai sentimen agama mereka. Sebenarnya guys, apakah itu aktornya Muslim atau Hindu sekalipun, apapun yang menyinggung tradisi mereka semua akan dihancurkan. Contoh juga Padmavat yang diboikot awalnya. Mereka tidak sudi ada dengan raja Muslim yang berfantasi bercinta dengan Ratu Padmavat. Harga tiket ternyata juga menjadi alasan orang menolak kehadiran film-film terbaru. Pasca pandemi ternyata, bukannya film terbaru menurunkan harga tiket, malah mereka menaikkan harga tidak seperti keadaan normal. Ini jelas satu cara yang salah untuk menarik orang ke bioskop. Karena faktanya kebanyakan yang ingin menonton film itu adalah kelas menengah ke bawah. Film seperti Bachchan Pandi, Attack Runway hingga Hero Penti kedua gagal dengan satu alasan terbesarnya, yaitu harga tiket. Menurut beberapa protes yang diwawancarai tentang harga tiket, misalnya Bachchan Pandi, mereka menjual tiket seharga Rp500. Rp500 ini sekitar Rp95.000 di Indonesia. Katanya mereka bisa membeli kuota selama 3 bulan dengan Rp500 tersebut. Menonton di internet lebih murah, kata penonton. Nah, apa sih yang membuat harga tiket mereka begitu tinggi? Ya karena biaya produksi mereka juga sangat tinggi. Kurangi biaya produksi menjadi satu perdebatan juga di Bollywood saat ini. Lanjutan dari harga tiket adalah berhenti mengcasting aktor tua di Bollywood. Ya dengan memakai aktor tua superstar pasti harga tiket akan dipertinggi. Satu lagi alasan mereka memboikot karena aktor tua mematikan generasi-generasi muda di Bollywood. Tak banyak aktor baru yang bisa dimunculkan kecuali anak bintang. Mereka menuntut adanya casting yang terbuka untuk umum. Dilakukan secara rutin untuk setiap film baru yang akan datang. Apa yang mereka katakan? Supaya mereka tidak melihat ekspresi boneka lagi di Bollywood. Ya memang cukup ironis ya teman-teman. Mereka sudah bayar mahal-mahal tapi dapatnya yang tidak memuaskan. Penonton India itu inginkan aktor yang bisa membawa mereka merasakan apa yang disampaikan dalam film. Sementara di Bollywood, kalian bisa nilai sendiri aktor mana yang sepertinya dipaksakan untuk berakting. Nah, berikut ini adalah daftar film terbaru yang akan diboikot. Pertama tadi ada Brahmastra. Seberapa yakin kalian film ini akan gagal menarik penonton? Fakta sih teman-teman, mereka menghargai lagunya Kesaria hanya karena Arjit Singh. Penyanyi bukan ciptaan nepotisme. Kedua ada film Pathan dari Shah Rukh Khan. Pathan sudah jauh hari mendapatkan aksi boykot. Dan parahnya, Mimin merasa boykot mereka akan berhasil seperti yang dilakukan kepada Amir. Ketiga, Vikram Vedha yang terancam boykot karena Hrithik Roshan. Membela Amir Khan, juga karakternya yang dikritik lemah dari pemeran aslinya. Keempat ada Liger dari Vijay Deverakonda yang rilis hari ini. Film ini diserukan diboikot karena konten yang disebut buruk. Keempat ada Salman Khan dan Tiger tiganya. Antara mereka berhasil menjatuhkan film ini nanti atau tidak, tim film memilih diam dan tidak menambah panas suasana. Nah, itulah alasannya mengapa boykot lagi tren di India. Pada akhirnya dari sebuah film, penontonlah yang bisa menentukan sukses atau gagalnya. Penonton memberikan kritik seperti jangan meremake, cari penulis yang lebih baik, jangan bermain curang, harusnya didengar oleh orang-orang di industri film Bollywood. Boykot muncul jelas karena ada kekecewaan. Kalau mereka didengarkan, boykot akan sendirinya akan hilang dan Bollywood jaya kembali.